Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Di segmen 1, 2, 3 kita udah ngebahas tentang keseruan komunitas Jejak Seribu, di mana emang ini komunitas benar-benar komunitas positif. Gimana caranya komunitas ini mengundang masyarakat luas, tidak hanya masyarakat kepulauan tapi juga masyarakat di luar pulau untuk turut mensukseskan, untuk turut membangun nilai positif yang ada di pulau. Gimana caranya kita sama-sama menjaga nggak cuma lingkungannya tapi juga menjaga kebudayaannya, memperkenalkan itu semua. Nggak cuma, jadi gimana caranya kebudayaan itu tidak dikenal saat ini aja, tapi juga kedepannya semua anak-anak bangsa, generasi-generasi muda lainnya juga tahu kebudayaan yang ada di kepulauan itu apa aja, gitu kali ya Bang, ya, kurang lebihnya. Nah, tapi tadi kita udah ngomongin event-event yang sudah berlalu, sudah yang berlangsung apa aja. Event kedepannya akan buat apa nih kira-kira Jejak Seribu? Ya, mengingat masa pandemi ini, terus kemarin juga baru-baru ini juga kan ada peraturan gubernur gitu kan, nomor 142 tahun 2019 itu terkait tentang peraturan larangan penggunaan kantong plastik gitu. Jadi dengan menggunakan kantong ramah lingkungan. Jadi kita berpikir bahwa sepertinya kegiatan dan edukasi ini penting gitu. Jadi nantinya kita akan membuat kantong ramah lingkungan yang akan kita bagikan ke masyarakat. Tapi kita akan adakan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Jadi membangun masyarakat untuk tidak say no plastik bag. Iya. Tolak kantong plastik, tapi tetap asik dong. Iya. Aduh, bener. Apalagi soalnya gini, kepulauan itu kan emang harus jauh lebih dijaga gitu. Betul. Karena kan memang tempat sampah itu kan nggak ada. Sampah ya, kita sering sih ngadain kegiatan aksi bersih pantai gitu kan. Kita sering menemukan banyak sampah di pinggir pantai gitu kan, ya meskipun kita sering ngadain kegiatan itu, tapi ketika kita datang lagi masih ada juga gitu kan, karena kiriman dari berbagai sungai juga ya, sungai. Itu dia benar-benar. Jadi kalau misalnya kita apalagi masyarakat kepulauan tidak lebih disadarkan kembali, atau enggak orang-orang yang berwisata nih kadang-kadang justru yang nyampahnya lebih banyak gitu dibanding masyarakatnya. Itu sih benar sih, saya setuju banget tuh kalau misalnya nanti nextnya kita bikin gerakan sampah plastik, tapi plastiknya kantong ramah lingkungan. Wah, seru. Nah, ini udah masuk 2020, juga new normal sedang berlangsung. Tim dari Jejak Seribu ini sendiri gitu masih suka mengadakan kumpul nggak sih? Ya kita, walaupun event kalian nggak ke pulau gitu maksudnya? Ya kita seringnya malah di grup dan Zoom juga sih, online juga sih ya, melalui online juga gitu kan, karena kita sering harus kita bangun silaturahmi mereka gitu kan, membangun silaturahmi itu supaya mereka juga tetap, ya kita juga ada komunikasi juga ke mereka gitu kan, ya diskusi kecil, terus hal apa nih yang bisa kita lakukan juga nih gitu. Jadi masih kita jaga. Masih dijaga ya, soalnya jangan sampai gara-gara pandemi gitu dipikirnya ini komunitas jadi hilang, nggak kayak gitu ya kan. Jadi justru memang harus tetap dijaga gitu. Berarti masih sering berhubungannya walaupun mesti via Zoom gitu, tapi tetap intens ya berhubungannya, luar biasa. Nah, ini tadi kan udah dibilang tuh kalau misalnya Jejak Seribu juga udah punya teman nelayan, terus udah punya sekretariat, taman baca dan segala macam. Ini 3 pulau yang belum terjamah. Tadi ada berapa pulau sih? Dari 11 pulau kita baru 7 pulau. Berarti ada 4 pulau yang belum terjamah. Itu ada rencana paling dekat itu kapan? Sebenarnya target kita 2020 ini 11 pulau penduduk itu semuanya kita kunjungin sih. Oke. Tapi ya insya Allah sih bisa kita semoga ya, karena kan balik lagi gitu. Ini sebenarnya bukan karena nggak mau untuk buru-buru ngunjungin gitu, tapi kan ada kondisi yang memang kita tidak bisa untuk kesana gitu saat ini. Tapi memangnya gini, ini semua 11 pulau penduduk ini kan memang harus dikunjungi itu lebih karena untuk sosialisasi, betul, mengedukasi masyarakatnya gitu kan. Terutama sih kita lebih ke arah edukasi dan literasi itu sih. Jadi mensupport dan influence mereka untuk bisa berpendidikan lebih tinggi. Oke. Nah, ini dari tadi kan sebenarnya aku selalu nanya dan Bang Andi selalu bilang respon masyarakat tuh baik kok gitu. Tapi ada nggak sih masyarakat yang ya mungkin ada segelintir aja gitu yang
nggak suka gitu dengan keberadaan Jejak Seribu, ada nggak sih Bang? Ya pasti ada pro dan kontra juga, mungkin pasti ya gitu. Maksudnya ketika kita mengadakan kegiatan misal aksi bersih pantai gitu kan, terus atau kegiatan tanam mangrove atau transplantasi karang gitu kan, ada masyarakat yang beberapa memang banyak sih, makanya lebih banyak sih yang anak-anak kecil dan anak-anak muda nih yang lebih tergrab gitu ke kita gitu kan. Tapi ada juga beberapa yang ini ngapain sih gitu kan, gini-gini malah cuma ngeliatin aja gitu. Padahal kan kita harusnya mereka lebih aware lagi dong ya. Maksudnya orang luar aja mau peduli dengan pulaunya sendiri. Itu yang kita bangun sih gitu. Itu tapi masih, belakangan sih banyak sih teman-teman pulau. Dan itu masih jadi salah satu PR. Tapi PR yang sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai para masyarakat udah makin sadar gitu ya. Tadi kan mengedukasi, tapi lebih ke anak-anak muda gitu, remaja. Nah berarti kalau yang pasti kan treatmentnya memang beda gitu ya. Kalau mentreatment anak-anak muda, terus sama yang orang-orang dewasa itu pasti beda banget gitu. Karena biasanya kalau kayak gitu pendekatannya gimana tuh? Ya kita berusaha, misal kita mencoba berbaur dengan mereka dulu sih gitu kan. Kita melihat kalau anak-anak lebih gampang gitu kan. Iya. Kita ajak bermain dulu, terus habis itu kita selipkan edukasi gitu. Tapi kalau masyarakat kira-kira hal apa yang mereka butuhkan gitu. Kayak misalnya waktu ke Pulau Payung gitu kan, mereka curhat gitu, wah kita punya produk tapi penjualannya seperti ini nih gitu kan, terus produknya seperti ini. Akhirnya kita 2018 sampai sekarang kita berikan pelatihan, pendampingan ke mereka. Akhirnya kita perbaiki kemasannya, terus penjualannya kita bantu juga, terus mereka malah lebih banyak orang-orang yang mau join akhirnya. Iya, bener sih. Jadi kita harus mengerti dulu kebutuhannya mereka, kita support itunya, dan sembari kita support, sembari kita mengedukasi. Pinter juga ya caranya. Soalnya kalau nggak kayak gitu nggak bakal kena ya. Nah, berarti sejauh ini itu udah cara paling ampuh gitu untuk membuat masyarakat. Nah, sekarang kalau misalnya para orang dari luar nih yang Bang Andi ajak gitu, dari luar pulau gitu, kan aku yakin gitu ya, setiap orang yang pergi ke pulau juga dari Jejak Seribu pengennya mereka yang tadi udah kita bahas di awal gitu, jangan sampai mereka cuma sekedar datang ke pulau, pulang, nyampah. Itu kan berarti kan ada sisi yang negatif yang gimana sih, kayak gregetan sendiri gitu. Aku pribadi aja kayak gregetan banget gitu. Sementara kalau yang menurut kita pribadi, saya sama Bang Andi ini kebetulan kita pernah ikut festival, di mana festival itu justru lebih banyak orang luar ya Bang ya. Itu saya sedikit berpikir, ini kemana warga Jakarta ya gitu, sementara turis-turis asing itu segitu. Ada karena kita kerja sama dengan mahasiswa asing juga gitu kan. Mereka sebegitu antusiasnya gitu menjaga lingkungan kepulauan gitu. Dan sementara aku berpikir banyak orang yang ke sana, masyarakat Jakarta piknik doang gitu. Nah, ini Bang Andi punya ini juga nggak sih, punya program atau punya cara untuk trik gitu para wisatawan biar lebih peduli nih sama orang kepulauan? Ada nggak sih Bang? Ya kita ada kegiatan yang itu sih, namanya kita programnya Sahabat Jejak Seribu itu. Apa Sahabat tuh? Jejak Seribu. Jadi teman-teman yang mau join dengan kita gitu kan. Nah, kita mengadakan kegiatan kayak misal kegiatan ke pulau, terus kita aksi bersih pantai, tanam mangrove, transplantasi karang gitu kan. Tapi di situ juga ada para wisatawan yang justru ketika melihat kita, mereka jadi kepo gitu kan. Itu apa sih gitu. Terus mereka tanya, terus mereka bahkan join juga akhirnya. Iya, bahkan ada turis asing juga yang tanya sama kita, kalian sedang ngapain gitu kan, terus boleh join apa enggak gitu kan. Ya kita dengan senang hati dong gitu kan. Terus mereka ikut sama kita mengumpulkan sampah juga, tanam mangrove juga. Jadi benar-benar wisatawan tuh emang dikasih contoh dulu ya, biar mereka itu ngapain, oh iya oke gitu, ya bagus. Pokoknya gimana caranya di tahun 2020 ini kita akan lihat gitu Kepulauan Seribu jauh lebih baik gitu, karena bagaimanapun juga Jejak Seribu ini salah satu pahlawan yang membuat Kepulauan Seribu akan semakin lebih baik gitu. Dari tahun 2016 kita dukung sampai kapanpun juga gitu ya Bang. Ya karena tagline kita adalah inspiration in action.
Jadi kita menginspirasi dengan aksi, harapan kita bisa menginfluence yang lain. Gitu Oke. Nah, Bang Andi terakhir dong Bang. Ini kalau misalnya buat teman-teman pemirsa TVmu yang pengen ikutan untuk jadi volunteer dan segala macam harus menghubungi kemana? Silakan Bang. Bagi teman-teman, khususnya para pemuda yang mau join, yang memiliki motivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, karena kita kan setiap kita pasti ingin meninggalkan jejak nih. Harapan kita adalah jejak-jejak kebaikan. Bergabunglah bersama kami Jejak 1000. Bisa kontak kami di Instagram @jejak1000 atau bisa menghubungi juga lewat website kami di www.jejak1000.com. Oke, Kita sangat terbuka. Sangat terbuka. Pokoknya siapapun para pemirsa TVmu yang benar-benar memang hobi berwisata, hobi traveling, tapi ada kegiatan positif di dalamnya. Nah, itu dia cocok deh pokoknya ikut jadi volunteer Jejak 1000. Gimana caranya? Ingat, menabur kebaikan itu pasti akan ada balasannya, dan balasannya juga pasti kebaikan. Itu dia. Bang Andi, makasih banyak loh udah ngobrol sama kita selama 1 jam, gak kerasa ya. Dan jangan bosen juga nanti suatu saat kalau kita undang ke sini kembali. Atau gimana caranya Bang Andi undang kita ke sana? Boleh dong. Iya. Jadi nanti kita podcastnya di pulau ya. Itu kayak seru banget tuh. Oke, pemirsa TVmu terima kasih ya udah menyaksikan selama 1 jam ini kita ngobrol tentang Jejak 1000. Dan sekali lagi pokoknya untuk pemirsa TVmu yang pengen jadi volunteer jangan sungkan untuk hubungi aja Instagram atau media sosial atau websitenya Jejak 1000. Di sana bisa tanya-tanya langsung dan bisa langsung ikutan aja. Karena bagaimanapun juga kebaikan dari para pemirsa TVmu ditunggu di Jejak 1000. Saya Raini Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.